Gue sebagai pecinta jus alpukat, menurut gue ini warnanya alpukat banget. Oke guys, di pagi ini gue mau review lagi boots terbaru koleksi gue. Kali ini adalah boots Mesmer Dombrus Pro Model. Jadi sedikit singkat cerita tentang Mesmer. Awalnya tuh gue sempet nyobain dan tertarik sama Mesmer yang pertama, yang John Borino. Cuman entah kenapa di gue tuh kurang cocok, kayak terlalu flex. Jadi pas gue lagi nge-skate tuh berasa kayak kurang firm. Tapi pas nge-grindnya enak, karena memang dia fleksibel, jadi lebih effortless lah kalau nge-grind. Cuma kan gue kan ada kendala pas skatingnya, pas landingnya kalau habis nge-trick berasa kayak kurang secure. Jadi akhirnya gue gak ngambil. Cuma karena penasaran, karena banyak banget orang yang review bilang kalau itu enak banget, akhirnya gue coba-coba lagi. Dan ada satu video yang bikin gue jadi pengen cobain lagi, karena dia bilang yang pertama itu ada kayak shock absorbernya di yang plastik hitamnya itu dicopot, jadi lebih enak karena jadi nggak setinggi dan nggak sejinjit kalau pakai itu. Dan ternyata yang di Dombrus ini dia udah nggak ada additional shock absorbernya. Liner juga udah improve, dual size, jadi akhirnya gue cobain. Awalnya sempat kepikiran pengen downsize ke yang sial kecilan, cuman kayaknya nggak akan muat ya, karena sialnya 27,3 sedangkan kaki gue 27. Kayaknya akan terlalu maksain kalau gue pakai downsize yang size kecilnya. Akhirnya gue ngambil yang Dombrus. Kita cobain nanti gimana, mudah-mudahan gue happy. Karena warnanya sih gue suka banget. Gue sebagai pecinta jus alpukat, menurut gue ini warnanya alpukat banget. Jadi warnanya gokil banget, eye catching banget, nggak terlalu glowing, cuman enak dah. Makanya itu salah satu alasan kenapa gue ambil, dan mudah-mudahan gue juga nggak kecewa dengan performance-nya. Dengan udah better liner, terus katanya juga shell-nya dibikin lebih tipis. Sama gue penasaran, karena ini kan flatnya Kaiser Fluid 5 ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi flat setup dengan flat frame yang salah satu yang terbaik lah. Karena gue jujur gue tipe orang yang agak susah kalau skating pakai flat, dan gue kurang effort untuk maksain diri gue untuk ngulik. Dan kalau gue compare sama boots lain, mungkin orang-orang banyak yang pengen tahu comparison-nya gimana sih sama boots lain atau boots yang biasa gue pakai. Oke, gue compare sama hard boot aja, karena nggak fair kalau gue compare sama soft boot, karena benar-benar beda feel dan beda karakter. Jadi gue akan compare sama Dubskate, karena Dubskate itu bisa gue bilang sampai detik ini hard boot favorit gue, hard boot terbaik. Yang dulunya gue sempat struggle juga nyari yang terbaik, karena ternyata masalahnya di sizing dan di shell. Nah, ngomongin shell, Mesmer ini kalau gue jajarin sebelah-sebelahan, yang size 4142 itu sedikit lebih panjang dari shellnya Dem yang S. Tapi gue cukup yakin itu lebih pendek dari Dem yang size M. Jadi dia in between, panjangnya jaraknya in between Dem S sama Dem M. Dapat yang shell Mesmer di size 4142 gitu. Nah, kendala gue di size yang M Dem itu pasti kegedean. Kalau size S yang Dem itu pas banget, mentok banget. Gue harus pakai liner yang pas, Intuition Prime yang 26,5 itu pas banget. Nah, ini keterangan linernya Mesmer yang Dombrus ini 26,1 sampai 26,8. Beda dikit sama yang di Dem yang S yang pakai Intuition. Kalau dia 26,0 sampai 26,5. Ini harusnya sih lebih gede dikit ya. Cuma gue rasa memang linernya lebih gede dikit, lebih nggak terlalu mentok. Kalau di Dem itu gue mentok banget, jadi perlu waktu untuk supaya agak sedikit longgar setelah kempes. Kalau ini masuk gue fitmentnya langsung enak, dan cuman shellnya sedikit lebih gede nih gitu. Jadi gue pas pakai kemarin di rumah, gue berasa agak kayak sedikit panjang aja gitu, dan lebih berat memang daripada Dem. Cuma mudah-mudahan sih itu bukan kendala, cuman beda feel aja. Begitu lo lihat ke bawah ngerasa kayak bootsnya kok lebih panjang gitu. Wah, harusnya sih nggak ada masalah sih. Dan menurut gue menarik lagi dari Mesmer ini beda linernya, namanya liner Slayer My Fit. Sama pas keluar dari boxnya ini dapat ini nih. Ya oleh bingung nih apaan, apa body gigi kali ya, buat orang tinju. Apa juga sih. Jadi ini kayaknya tuh katanya buat fitment lebih enak, karena kan dual size ya. Ini kan linernya pas 142.
katanya pakai ini supaya berasa lebih tight, terus juga space jarak dari liner ke shellnya itu lebih padat katanya gitu. Jadi kalau kaki lo udah gede, misalnya kaki lo melebihi 42 sedikit, mungkin nggak perlu pakai ini karena udah tight. Tapi kalau kaki lo mungkin 42 kurang sedikit, gue sih 42 pas ya, cuman gue pakai ini berasa lebih enak tuh. Jadi dia modelnya karet doang, ini jadi copot. Oke, saya coba ya. Ini penemuan yang lumayan menarik nih karena belum pernah. Ini simple, cuman belum pernah dipakai sebelumnya. Oke, saya coba. Nah, kalau di compare langsung nih, linernya sebelah-sebelahan sama yang John Borino. Yang jelas beda di tang. Ini tangnya masih model yang ini. Yang ini agak lebar, aneh. Jujur kalau gue sih kayaknya lebih suka tangnya John Borino ya. Ini gue nggak ngerti kenapa konsepnya dia bikin lebar banget. Ini udah pasti lebih nyaman nih, kayak model tangnya Icon. Coba kita cobain aja ya. Dan ternyata linernya Dombrus dia lebih rata tuh, nggak sevikat John Borino. Dia lebih vikat nih, ini dia lebih model yang rata dan lebih tinggi. Jadi memang kayaknya buat kaki gue sih lebih cocok yang liner tinggi sih, secara buat ini kan. Jadi tadi barusan gue ke beli kopi di sebelah Tuwilo, pakai Mesmer ini, sekalian nyobain break-in jalan sebentar biar enak. Dan ini kan 60 mm 90A depan belakang, tengahnya 95A. Gue pikir bakal geter-geter gitu kayak pakai bus agrip biasa di aspal, di jalanan, di konblok. Ternyata gue salah satu miss, nggak berasa geter sama sekali. Gue berasanya kayak pakai ban gede aja gitu, kayak nggak ada getarannya. Kayaknya mungkin antara bahan bannya bagus sama dia ada ininya nih, dia kan ada dampernya gitu di antara solpet sama shell. Dan itu kayaknya bener-bener meredam vibration banget sih. Gue berasa sih enak banget, dan berasa kenceng banget. Karena setahu gue bearingnya cuma ABX 5 deh kayaknya kalau nggak salah. Cuma buat jalan di street sih gila sih. Kayaknya mungkin emang peruntukannya untuk street juga nih. Jadi untuk lo manuver di street segala macem, lo ketemu surface yang agak kasar pun nggak terlalu masalah sih. Asli lumayan enak, bukan lumayan sih, enak banget malah untuk jalan-jalan ya. Kita coba kalau untuk Agre. Oke, tadi udah pakai buat pemanasan, udah keliling sebentar biar dapet feel enak. Jadi gue masih agak sedikit kagok, agak mau jatuh ke depan dikit, tapi itu umum lah, itu kebiasaan yang nggak perlu makan waktu. Nah sekarang gue mau coba first grind, dan seperti yang gue pernah bilang, kalau pakai flat itu harus disahkannya di ledge, nggak bisa di coping, karena di coping itu nggak akan bisa terlalu ngerasa bedanya antara flat sama anti rocker. Jadi first try, first grind, kita sikat ledge ini ya. Oke, terus nih. Wah, dikit, ledge-nya. Oh, dikit. Sedap. Gue gak tau licin apakah ini udah di wax atau frame masih baru banget nih. Ih, licin banget. Ih. Tapi kayaknya sih yang gua rasain frame ini lebih licin daripada Kizer yang lama. Iya, dan kayaknya bahannya karena lebih keras kali kayaknya. Iya, kahannya lebih keras dia. Iya, iya. Ih, sedap nih. Sedap. Kalau ke atas udara. Wah, sedap. Ya. Sedap. Oke, tadi nyobain beberapa trik doang, di LED nyobain frontside, Royal, Savannah. Nggak ada wheel bite sih, justru gue berasanya malah kok licin banget ya. Terus waktu nyobain tadi grind dikit di LED yang batu, awalnya agak ke wheel bite karena terlalu ke atas, cuman setelah pembiasaan sih aman. Di coping, licin, masih nggak tahu ada masalah. Emang belum biasa aja gue kayaknya, masih adjusting dikit sama bootsnya. Becanugen emang agak susah, gue gak tau kenapa dari dulu gue tipe orang yang kalau pakai flat itu gue lumayan struggle untuk Becanugen.
kayak either copot terus atau emang wheel bite. Karena memang gue pakai anti rocker pun juga bisa dugaan gue nggak terlalu hatam sih, jadi begitu kalau flat berasa lebih susah aja. Oke, ini karena panas jadi gue sambil ngaso-ngaso. Kita coba lagi. Kalau untuk bootsnya, gue nggak ada break-in, surprisingly gue nggak ada pressure point di mana-mana. Awal pas pakai berasa kayak ada ketekan, gue pikir bakal sakit, ternyata enggak, dipakai malah hilang. Jadi kayaknya emang linernya udah improve banget. Dan gue berasa ini shellnya lebih gede daripada Dom S, cuman lebih meluk daripada Dom S. Mungkin karena dia ceper kali, kayaknya dia bener-bener kayak lebih ceper. Jadi kalau dia mah agak bulut ya, jadi gue atasnya bisa gerak nih. Kalau ini gue atasnya bener-bener ketekan atas bawah. Feel-nya ya kayak Ion lah, kayak Ion. Saya sih gue nggak masalah. Ternyata yang kendala gue di flex itu waktu pakai John Burino di gue nggak berasa flexnya. Kayak gue udah nemu. Memang masih pembiasaan sama ininya aja, pembiasaan sama setup flat di Kaiser 5-nya sih, Kaiser Fluid 5 itu doang sih. Nanti kita coba lagi beberapa trik. Emang harus di LED sih sikatnya sih, baru bisa ngerasain perbedaan yang signifikan. Kalau cuma main coping atau rel nggak akan terlalu kelihatan. Sole plate licin seperti biasa, tapi sole plate baru pasti licin ya. Oke, next trick. Oh gila. Dan satu lagi solusi menurut gue adalah tadi setelah gue cobain, gue lupa copotin ininya nih, shock absorber dari heel pad ya, heel padnya dari linernya. Jadi setelah gue copot, ini berasa lebih turun lagi. Gue ngerasa ankle gue lebih support dan lebih deket ke frame, jadi lebih enak. Memang jadi pembiasa lagi mau jatuh ke belakang dikit, awalnya mau jatuh ke depan, sekarang mau jatuh ke belakang, cuman lebih enak. Lompat ya landingnya berasa lebih keras dikit sih, cuman masih bersahabat lah. Kan juga gue kan bukan tipe yang main high jump, jadi harusnya sih nggak akan terlalu berdampak di kaki. Jadi ini adalah solusi untuk gue di Mesmer. Ini mengurangkan 1 cm, ini 1,5 cm kayaknya. Perbedaannya signifikan banget buat dia ankle support. Sama satu lagi yang gue suka dari Mesmer ini adalah ini talinya kan tali dia bisa glowing kalau kena lampu ya. Terus bisa shining gitu kayak mantul cahaya. Sama dia kayaknya bahan di sini ya nih cukup flex. Jadi kalau ini gue tarik kencang berasa di sini kayak lo kayak digigit lagi pakai mid straps atau pakai mid buckle, padahal cuma tali doang. Nah ini gue nggak dapet rasa kayak gini nih di boots lain nih. Jadi begitu dikencangin langsung berasa kayak dep langsung dikunci gitu. Padahal awalnya gue pikir ini bakalan kurang supportive, ternyata gue impress dengan bagian sini ya nih, mantap. Oke guys, kayaknya sedikit aja video review dan tes parknya kali ini karena emang panas banget. Lumayan capek, waktu gue terbatas dan masih agak sayang sama bootsnya, jadi nggak mau terlalu ngulik yang ngeri-ngeri banget. Oke, thank you guys for watching. Demikian video review dari gue, mudah-mudahan ada masukan, mudah-mudahan ada kritikan, jadi gue bisa improve terus. Dan kalau mau komen, kalau macam mau nanya-nanya silahkan. Overall pokoknya boots ini enak, gue tidak nyesel ngambilnya meskipun awal agak gambling. Oke, ini last trick ya.